Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Mulyana dengan NIM 333323008, praktikan penelitian operasional 2 dari kelompok 20. Di sini saya akan menyelesaikan satu persoalan yang ada di modul 7, yakni tentang game teori. Oke, mungkin saya akan langsung bacakan untuk soalnya. Dalam industri otomotif yang kompetitif, Autotech dan Speed Motors merupakan produsen kendaraan terkemuka yang sedang berusaha menentukan strategi investasi teknologi otomatisasi yang optimal untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus meminimalkan biaya manufaktur. Kedua perusahaan tersebut sama-sama memiliki tiga strategi investasi, yaitu robotik canggih atau RC yang menggunakan robot industri untuk meningkatkan efisiensi, Internet of Things atau IoT yang memanfaatkan sensor pintar untuk pemantauan produksi, dan Hybrid System atau HS yang mengombinasi robotik serta IoT untuk fleksibilitas maksimal. Tabel berikut menunjukkan perkiraan keuntungan dalam satuan juta rupiah berdasarkan kombinasi strategi yang dipilih. Nah, ini ada data-data dari perkiraan keuntungan dalam satuan juta rupiah berdasarkan kombinasi strategi yang dipilih oleh pemain Autotech dan Speed Motors. Nah, pertanyaannya yaitu tentukan strategi yang harus dipilih oleh masing-masing perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Oke, untuk studi kasus ini akan diselesaikan dengan menggunakan dua software, yaitu software RStudio dan POMQM. Oke, mungkin pertama-tama di sini saya akan menyelesaikan persoalan yang tadi dengan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menginstal package dari package LPsolve dan package Matlib. Nah, package LPsolve ini tujuannya untuk menjalankan fungsi linear programming. Jadi kenapa fungsi linear programming ini digunakan di sini? Karena apabila nilai maksimin tidak sama dengan nilai minimax, maka strategi murni tidak lagi digunakan. Jadi harus menggunakan strategi campuran yang memerlukan fungsi linear programming. Nah, kemudian di sini untuk package Matlib itu fungsinya untuk menjalankan matriks-matriks gitu, untuk menjalankan fungsi matriks. Karena di sini juga ada angka-angka yang perlu dibentuk dalam matriks. Oke, kemudian setelah kita menginstal package-nya, kemudian kita perlu mengaktifkan package dari LPsolve dan Matlib dengan memasukkan syntax library. Kemudian kita running. Nah, selanjutnya kita perlu membuat matriks payoff. Di sini kita input syntax payoff matrix, kemudian matriks untuk membuat matriksnya, dan masukkan angka-angka atau perkiraan keuntungan dari dua pemain tersebut dengan menggunakan strategi tertentu. Kemudian di sini n row-nya sama dengan 3, artinya matriks ini dibuat 3 kali 3, yaitu 3 yaitu baris sebanyak 3 dan kolom juga sebanyak 3 dan menggunakan b-row sama dengan true. Artinya b-row sama dengan true ini bakal ngebaca matriks ini berdasarkan baris dari kiri ke kanan, kemudian balik lagi ke bawah, lalu dibaca lagi dari kiri ke kanan. Seperti itu untuk alasan kenapa b-row ini sama dengan true. Nah, kemudian kita ke strategi Autotech maksimin. Jadi, strategi Autotech ini dia merupakan pemain baris dan menggunakan metode maksimin. Nah, pertama-tama kita cari terlebih dahulu nilai minimum dari setiap barisnya dengan menggunakan sintaks raw min, kemudian apply payoff matrix, 1, min untuk mencari nilai minimum dari setiap barisnya. Nah, di pemain baris ini yaitu dilihat berdasarkan keuntungannya. Jadi dicari nilai minimum ini yaitu dicari nilai keuntungan minimum yang akan didapatkan Autotech ini, dan kemudian setelah kita dapatkan nilai minimum dari setiap barisnya, kemudian kita tentukan nilai maksimalnya dari setiap baris berdasarkan hasil angka-angka yang telah kita cari nilai minimumnya tadi untuk mencari keuntungan terbesar yang didapatkan oleh strategi Autotech nanti. Kemudian kita running.
Nah, oke, karena di sini 65 nilai maksimumnya, maka eh, maka strategi auto touch ini atau pemain auto touch ini akan mendapatkan keuntungan sebanyak 65 juta rupiah. Nah, selanjutnya kedua yaitu pemain speed motor menggunakan metode minimax. Nah, speed motor ini merupakan pemain kolom yang dimana pemain kolom itu yaitu sebagai pengalahnya. Jadi pertama-tama kita harus mencari nilai maksimum dari setiap kolomnya. Nah, tujuannya yaitu uh, kita cari nilai maksimumnya itu untuk dianalisis gitu, kerugian-kerugian yang terbesarnya gitu, kerugian-kerugian maksimum yang ada di strategi speed motor ini. Jadi dicari nilai maksimum dari setiap kolomnya untuk dicari kerugian maksimumnya. Kemudian setelah kita cari nilai maksimum dari setiap kolomnya, kita cari nilai minimum dari angka-angka dari hasil angka-angka yang sudah kita cari nilai maksimumnya tadi gitu. Jadi kita cari nilai minimumnya di setiap angka yang sudah kita cari nilai maksimumnya tadi. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan kerugian seminimal mungkin gitu dengan cara mencari nilai minimum tadi gitu. Kemudian kita running. Oke, karena di sini didapatkan yaitu 65, maka bisa disimpulkan bahwa si pemain speed motor ini atau pemain kolom ini akan meminimalkan kerugiannya sebesar 65 juta rupiah gitu. Nah, selanjutnya, langkah terakhir yaitu kita mencari saddle point atau titik keseimbangan dengan cara menggunakan sintaks if dan else. Jadi, apabila nilai maksiminnya sama dengan nilai minimax, maka saddle point-nya itu ditemukan gitu. Tapi apabila nilai maksimin tidak sama dengan nilai minimax, maka strategi murni ini tidak dapat lagi digunakan. Maka harus menggunakan strategi campuran gitu. Harus menggunakan strategi yang lain agar mencapai titik keseimbangannya. Oke, karena di sini terlihat nilai maksimin dan minimalnya sama, berarti saddle point-nya bisa ditemukan gitu. Nah, di sini harusnya ada hasil bahwa saddle point ditemukan dengan nilai 65. Tapi tidak muncul ya guys. Oke, karena di sini sudah terlihat ya nilai minimax dan maksiminnya sama, berarti saddle point-nya ditemukan. Jadi kesimpulannya bahwa pemain auto touch ini akan menghasilkan keuntungan sebesar 65 juta rupiah dan pemain speed motor ini akan meminimalkan kerugiannya sebanyak 65 juta rupiah gitu. Kemudian untuk strategi yang dipilih, kita akan kerjakan dengan menggunakan software PomQM agar mengetahui strategi apa saja yang dipilih agar mencapai saddle point-nya. Dengan menggunakan software PomQM, kita buka terlebih dahulu softwarenya. Oke, di sini kita input strategi-strategi yang digunakan oleh AutoTouch dan di sini strategi yang digunakan oleh speed motor. Dan ini perkiraan keuntungan yang akan mereka dapatkan. Kemudian kita klik solve. Nah, di sini terdapat probabilitas dari strategi-strategi yang akan mereka gunakan. Di sini kesimpulannya bahwa pemain AutoTouch akan menghasilkan keuntungan sebesar 65 juta rupiah dengan menggunakan metode atau strategi HS karena di sini kita lihat pada baris ini kan termasuk strategi dari si AutoTouch ya. Jadi kita lihat di sini yang probabilitasnya menunjukkan 1, yaitu HS. Di sini probabilitasnya 1. Jadi strategi HS ini atau hybrid seed system ini akan digunakan oleh pemain AutoTouch untuk mendapatkan keuntungan sebesar 65 juta rupiah dan
pada pemain speed motor akan meminimalkan keuntungannya sebesar akan meminimalkan kerugiannya sebesar 65 juta rupiah dengan menggunakan strategi RC. RC itu yaitu robotik canggih. Jadi pemain speed motor ini akan menggunakan strategi RC atau robotik canggih karena di sini probabilitasnya 1, maka dia si RC ini strategi yang dipilih oleh speed motor dan akan meminimalkan kerugiannya sebanyak 65 juta rupiah. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.